Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi qad amarna bil ijtihad wal i'tisam wa nahana 'anil syarri wal fahishi was-su'ati wal haram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sayyidina syarifil maqam wal kalam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inni astaghfiruka wa a'lamtani wa rabbini bihi idza nasituhu wa raddahu alayya idza hajati ilayhi bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal mukarramat wal mustami'in wal mustami'at wal hadirin wal hadirat wal muhibbin wal muhibbat, segenap putra-putri saudara masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati namanya tamir masjid, ada Bapak Tri, Bapak siapa ini, Bapak Haji Agus, Bapak Haji Usman Hulur, dan segenap jemaah yang ada di masjid ini yang sangat saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Kita masih diberikan anugerah, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan pengajian rutin 1 bulan sekali. Alhamdulillah kita semuanya diberi kesempatan, diberi kesehatan rohani dan kesehatan jasmani. Mudah-mudahan seterusnya kita tetap sehat, semangat, dijauhkan dari segala penyakit, utamanya penyakit yang sekarang menjadi penyakit yang mendunia, yaitu penyakit serangan dari virus-virus yang tidak kelihatan oleh mata kita semuanya, yang mungkin bisa secara spontan atau tiba-tiba menyerang kita. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawatullah wa salamuhu wa selalu dianugerahkan, dihaturkan kepada kehadiran baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena beliau dan kita mengenal yang namanya ilmu syariat ajaran Islam ini, sehingga kita semuanya bisa mungkin diselamatkan Allah SWT nanti, baik di dunia menjelang mati, setelah mati, di kuburan, di alam barzakh, dan di hari-hari kiamat nanti kita diselamatkan Allah SWT. Para
asatid sangat tidak nyaman mendengarnya, yaitu dengan terbitnya Perpres nomor 10 tahun 2021, di mana di situ isinya Perpres itu nomor 10 tahun 2021 itu isinya menerbitkan melegalitas beredarnya minuman keras dan melegalitas maksudnya investor asing mendirikan pabrik-pabrik di Indonesia, utamanya di 4 provinsi Bali, NTT, dan Sulawesi Utara dan Papua. Isi perpresnya begitu, utamanya 4 provinsi itu. Alhamdulillah kita pada waktu itu setelah terbitnya perpres ini, kita sebetulnya sangat sangat tidak nyaman umat Islam pada waktu itu. Alhamdulillah seluruhnya kami kompak berkoordinasi dari MUI, NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas yang lain, semuanya melayangkan surat dan protes kepada pimpinan di sana. Alhamdulillah itu didengar, yang pada akhirnya perpres itu dicabut. Alhamdulillah. Saya terus terang saja merasa sangat kecewa sebetulnya, bukan saya tapi seluruh umat manusia mendukung umat muslim, utamanya para ulama dan para kiai sangat kecewa. Kenapa? Ya karena Indonesia ini adalah bukan negara Islam, juga bukan negara agama, tapi penduduknya mayoritas muslim. 95% penduduknya muslim. Jadi kalau penduduknya sudah muslim, kok sampai ada namanya perpres seperti itu, legalitas minuman keras, ya. Itu sama saja artinya dengan mengatakan kepada rakyat Indonesia, menyuruh minumlah kalian semua, kan begitu ya. Diperbolehkan oleh pimpinan kita semuanya. Ini yang sangat kita tidak terima. Oleh karena itu saya secara pribadi menyarankan kepada siapapun yang jadi pimpinan baik secara nasional maupun regional, mohon diperhatikan umat Islam di Indonesia ini. Mohon diperhatikan. Pimpinan itu tidak boleh meninggalkan tidak memperhatikan rakyat yang mayoritas. Mayoritasnya bukan hanya beda-beda tipis, tapi perbedaannya secara kuantitas, secara jumlah itu besar. 95% umat Islam. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Insya Allah kalau pemimpin kita baik pemimpin nasional maupun regional memperhatikan kuantitas yang banyak, yang mayoritas ini, insya Allah itu lancar dan tidak akan ada kegaduhan. Yang kedua, kami utamanya ulama, majelis ulama dan ormas-ormas Islam yang ada sangat berharap kepada seluruh pimpinan yang ada kaitannya dengan pimpinan nasional maupun regional, sangat berharap untuk memperhatikan masalah ini. Karena apa? Yang namanya masalah khamr ini, minuman-minuman keras, ini sangat berbahaya, baik dari segi kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Coba sampean kalau tahu ada yang namanya gubernur Papua itu mencet-mencet kepada rakyatnya, kepada penjual toko-toko dan kaki lima, barang siapa nanti yang terpaksa menjual khamr di toko-tokonya dia bakar oleh gubernurnya itu. Itu orang Kristen, gubernurnya Kristen, mayoritas Kristen di situ tidak setuju dengan penerapan legalitas khamr itu. Apalagi umat Islam yang saya tahu seluruh agama samawi, Yahudi, Nasrani, utamanya Islam, ini semuanya tidak menyetujui tentang adanya legalitas khamr
secara spiritual, secara syariat tidak ada kitab-kitab mereka yang menyebutnya. Semuanya bilang apalagi Islam. Kenapa? Karena khamr ini sangat berbahaya, Pak. Sangat berbahaya. Bahaya khamr ini banyak sekali ya, banyak sekali. Pertama, melalui hadis Nabi SAW, la'anallahu al-khamra, qala Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan Ibnu Majah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-khamra, la'anallahu al-khamra wa syaribaha wa saqiyaha wa mubta'aha wa ba'i'aha wa asiraha wa mu'siraha wa hamilaha wal mahmulata ilaiha. Artinya Allah Subhanahu wa taala kata Nabi melaknat khamr. Khamr zatnya khamr sendiri itu, barangnya itu yang menjadi sebab kita ini sesat dan celaka dunia dan akhirat, itu sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Khamrnya sendiri sudah dilaknat. Apa sih laknat itu? Laknat itu adalah Allah Subhanahu wa taala kalau sudah melaknat hambanya, maka secara otomatis hambanya itu dijauhkan dari rahmatnya. Karena yang namanya laknat itu adalah ib'adullahi subhanahu wa ta'ala addahu min rahmatihi. Itu namanya laknat. Al-laknatu huwa ib'adullahi subhanahu wa ta'ala addahu min rahmatihi. Itu definisinya laknat. Yang namanya laknat, ib'adullahi subhanahu wa ta'ala addahu, menjauhkan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya, min rahmatihi, dari rahmatnya. Itu laknat, Pak. Jadi orang kalau sudah dilaknat itu berarti secara otomatis dijauhkan dari rahmatnya. Alhamdulillah. Sedangkan masuk surga kita ini karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah dijauhkan dari rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan masuk surga, Pak. Nah, di sini khamr itu, khamrnya sendiri dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang dilaknat, apa yang dilaknat? Syaribaha wa syaribaha, yang minum khamr juga dilaknat. Yang mengkonsumsi khamr juga dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan main-main dengan masalah khamr ini, Pak. Jangan main-main. Kalau seorang pemimpin rakyatnya secara legal disuruh dikeluarkan peraturan legal minum khamr, berarti itu kan disuruh artinya. Disuruh artinya, Pak. Itu konsekuensinya disuruh. Sedangkan surbul khamr, minum khamr itu termasuk minal munkarat al-kabirah, termasuk maksiat mungkar yang dosanya dosa besar, yang setiap orang mendengar atau melihat dan tahu di situ ada orang yang minum khamr, maka wajib ingkar. Kan begitu, wajib ingkar. Pak Khuluk umpamanya melihat ada orang minum khamr, wajib ingkar itu. Manakala Bapak Khuluk ini mampu dan punya kuasa untuk mengingkari. Kalau tidak mengingkari, tidak mencegahnya, maka dosa, Pak. Karena sabda Nabi SAW umum, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Barang siapa melihat barang mungkar maksiat yang tidak dikenal dalam syariat. Mungkar itu tidak dikenal syariat, tidak diperbolehkan artinya. Falyughayyirhu biyadihi, maka hendaknya dia merubah orang itu dengan tangannya. Tangannya di sini masuk kekuasaan, Pak. Qala Syekh Ibrahim Al-Madburi Al-Misri rahimahullah taala, al-maqsud biyadihi min qawlihi biyadihi huwa al-wilayah.
Yang dimaksud dengan sabda Nabi biyadihi itu sallallahu itu kekuasaan. Jadi pertama kekuasaan. Yang punya kuasa siapa? Ya presiden. Ya secara legislatif, secara eksekutif ya presiden dan perangkat-perangkatnya kebawa terus. Begitu juga yang punya kuasa legislatif, begitu juga yudikatif, semuanya itu punya kuasa. Mulai dari pusat sampai daerah. Makanya ini wajib mencegahnya, bukan malah menyuruh, bukan malah melegalitas masalah-masalah kaitannya dengan khamr ini. Kalau begitu nanti ya dosanya ditanggung, Pak. Jadi pemimpin itu mulai dari pusat sampai ke daerah, kalau legalitas masalah maksiat, terutama yang masalah khamr, nanti dosanya ditanggung di akhirat. Ya. Tapi sebaliknya kalau pemimpin itu baik, pemimpin itu jujur, pemimpin itu betul-betul melaksanakan kepemimpinannya secara baik, secara syariat, patuh kepada syariat, maksiat-maksiat dicegah, bukan diberikan fasilitas dan peluang, maka itu pahalanya sangat besar. Sampai Nabi SAW bersabda, "Yaumun min walin adilin khairun min ibadati sittina sanatan." Coba ini perhatikan. Yaumun min walin adilin khairun min ibadati sittina sanatan. Satu hari kebijakan ibadah dari pemimpin yang adil, satu hari saja, Pak, khairun min ibadah sittina sanatan, itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Coba. Satu hari pemimpin itu adil, melaksanakan tugasnya dengan baik, satu hari saja, itu nilainya di sisi Allah lebih baik daripada ibadah sanatin, ibadah sittina sanatan, ibadah 60 tahun. Itu tetap kebaikan. Tapi juga sebaliknya, Pak. Satu hari dari seorang pemimpin yang tidak baik, yang tidak adil, yang zalim, syarrun min sittina sanatan. Itu mungkin begitu kebalikannya. Lebih buruk daripada 60 tahun. Oleh karena itu kita yang mungkin ada jadi pemimpin, mungkin skala nasional, skala regional, skala besar, skala menengah, skala kecil, termasuk pemimpin yang paling kecil di rumah tangga, ini kita harus hati-hati. Jangan sampai menzalimi, menyakiti, memberikan peluang untuk bermaksiat kepada orang-orang yang kita pimpin. Ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, kata Nabi. Kalian semuanya ini mengembala, menjaga, membina, memelihara, menunjukkan, mengarahkan kepada umatnya, kepadanya, semuanya nanti kalian ini akan ditanya, dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh karena itu mari kita perhatikan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita ini tidak terjebak, masuk, terseret melakukan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang minum dilaknat. Kemudian yang kedua yang dilaknat, ya, wasaqiyah, orang yang melayani orang minum itu dilaknat juga. Jadi kalau mungkin di restoran itu buka makanan minuman, di antaranya ada araknya, ada khamrnya atau yang sejenis dengan khamr, di situ mal'unnya. Jangan kita yang minum, kita yang minum, yang tidak minum saja, yang masuk makan di situ, Pak, itu kena imbasnya, Pak. Oleh karena itu Nabi bersabda di selain, la'anallahu ala ma'idatin yudahu alaiha al-khamr. La'anallahu, melaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala ala ma'idatin, atas jamuan atau suguhan yang dipraktekkan di situ khamr, yang dikonsumsi di situ khamr, yang disuguhkan di tempat itu khamr. Makanya sampean kalau mau makan di restoran, mau makan di warung-warung, hati-hati.
Apa di situ ada khabarnya atau ada atau tidak? Kalau ada jangan mendekat, sebenarnya lagi beli. Kalau sampai tidak ingkar pada waktu itu, tidak ingkar sampai, maka sampai kena laknatnya, kena imbasnya. Berdasarkan hadis tadi, la'anallahu ala ma'idatin yudaru alaiha al-khamru. Allah melaknat atas sebuah suguhan jamuan yang dipraktekkan dalam suguhan itu, dikonsumsi dalam suguhan itu, yaitu kepada orang lain di situ khamr. Na'udzubillah. Maka jangan main-main. Khamr ini masalah kabair, masalah dosa besar ya. Masalah dosa besar bukan masalah kecil. Nas Quran, Pak. Nas Quran. Makanya Allah berfirman dalam firman-Nya dalam Al-Quran, dalam surat Maidah ayat 90 sampai 91, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ini ayat yang 90. Sesungguhnya khamr itu, kata Allah SWT, wal maisiru, dan judi. Ada yang menang judi? Ada di sini? Ada judi ya? Wal maisiru wal ansab, dan orang yang menyembelih hewan untuk berhalanya, untuk patung-patungnya yang disembah. Wal azlamu, dan undi, adu nasib, undian-undian, main lewat undian, judi lewat undian. Wal azlam rijsun, itu adalah perbuatan yang keji, perbuatan yang sangat-sangat kotor dan sangat jahat dan sangat keji. Min amali syaitan, dari perbuatan syaitan. Fajtanibuh, maka jauhilah kalian semua dari khamr itu, jangan sampai mendekat. Ya, apalagi sampai minum, jauh, jangan sampai mendekat. Ini pesan Allah SWT kepada kita semuanya. Jadi kita jangan main-main dengan masalah khamr ini. Kalau kita mati, Pak, kita mati, perutnya, badannya masih ada khamrnya, belum sempat tobat, maka kata Nabi, mata mitatan jahiliyah. Jadi mati dulu bukan dalam keadaan Islam. Fa'idha syariba ahadukum al-khamra wa huwa fi batnihi famata mitatan jahiliyah. Na'udzubillah. Kalau ada di antara kita yang minum khamr, khamrnya masih dalam perutnya, artinya masih belum tobat dia, kemudian dia mati mitatan jahiliyah, maka dia mati dengan cara mati jahiliyah, artinya tidak mati dalam lingkup Islamiyah. Na'udzubillah. Oleh karena itu, mari kita hati-hati. Masalah khamr ini memang dulu di awal Islam itu diperbolehkan, Pak, karena memang khamr ini dulu hobinya orang Arab, makanya diperbolehkan fi awalil Islam. Fi awalil Islam, di awal-awalnya Islam masih diperbolehkan khamr ini. Kenapa kok tidak dilarang di awal Islam? Ya karena akidah umat Islam itu masih lemah. Makanya hobi-hobi orang Arab pada waktu itu yang memang betul-betul melekat pada jiwa dan badannya, untuk pertama kali Islam itu masih diperbolehkan, tidak dilarang sekaligus. Kenapa demikian? Ya memang begitu berdakwah. Orang kita berdakwah tidak boleh kita memberikan suguhan-suguhan tauhid atau ajaran syariat kepada mu'allaf sekaligus. Kita kasih sedikit-sedikit dulu menurut kemampuan mereka. Setelah mereka nanti sudah kuat fondasinya, kuat fisiknya, kuat jiwanya, kuat ruhnya, maka baru boleh itu ditambah begitu. Contohnya begini, Nabi itu berdakwah di Mekah, itu belum ada syariat. Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah,
kurang lebih 13 tahun setelah diutus Allah Subhanahu wa taala, itu belum ada praktek syariat di situ. Belum ada sholat, belum ada zakat, belum ada puasa, belum ada haji di situ. Yang ada apa? Hanya tauhid, 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 tauhid terus. Tauhid, 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 akidah terus. Begitu kalau sudah mantap mendekati hijrah kurang 6 bulan, baru Nabi dipanggil Isra wal Mi'raj. Di situlah umat Islam dibebani kewajiban sholat. Oleh karena itu, khabar di awal Islam itu masih boleh. Makanya ayat yang turun pertama tentang khabar itu adalah ayat wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna. Ya. Ini ayat turun karena apa? Karena ada seorang Islam paman Nabi namanya Sayyidina Hamzah radhiyallahu taala anhu. Beliau salat kemudian baca ayat qul ya ayyuhal kafirun, dibolak-balik qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Mestinya kan la a'budu ma ta'budun, kan begitu. Di sini dibalik qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun, saya akan nyembah kepadamu yang kalian sembah. Wala ta'budu nama a'bud, dan kamu jangan nyembah apa yang sembah, kan begitu. Dibalik begitu, Pak. Salat kenapa? Ya karena baru mampu, Pak. Jadi awal Islam itu begitu. Setelah ini terjadi, maka turunlah ayat wala taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna. Jangan kalian mendekat terhadap salat itu dalam keadaan mabuk. Minum tidak apa-apa kamu, di awal Islam minum, tidak apa-apa minum. Tapi kalau mau sholat, sembuhkan dulu mabuknya, jangan mendekat sholat, ya. Biar tidak ngawur bacanya ayat itu, ya. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kalian ini tahu apa yang kamu ngomongkan. Ngomong apa kamu dalam ayat tahu, gitu. Jadi tidak ngawur-ngawur bacanya ayat itu. Ini fi awalil Islam. Kemudian ayat yang kedua, tegas Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr. Ayat Maidah ayat 90 mengatakan tadi itu innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu, jauhilah, ya, jauhilah. Kemudian ayat yang ketiga turun, ayat 91, innama yuridu syaitanu ayyuki'a, innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha fil khairi wal maisiri. Terus saja, wa yazuddakum an dzikrillahi wa anis-shalah fahal antum muhtahun. Ayat yang ketiga ini turun, khamar belum diharamkan secara total, hanya fajtanibu, jauhkan, jauhi khamar itu, hanya begitu, tidak haram secara total. Makanya sebagian sahabat setelah diharamkan tidak secara total itu masih ada yang minum, masih ada yang minum. Kemudian yang ayat ketiga turun, ayat 91 ini, innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha wa dzikrillah wa anis-shalah fahal antum muntahun. Sesungguhnya Allah menurunkan khamr, setan yang menggoda kita untuk menggoda kita ini. Tujuannya apa setan menggoda kita untuk minum khamr? Supaya apa? Ayyuki'a bainahul baghdha, supaya menggoda kita biar kita ini bermusuhan, biar kita ini marah satu sama yang lain, kan begitu. Yang ketiga, an-dzikrillah, mencegah zikir. Wa yasuddakum an dzikrillah, mencegah itu dari zikir. Orang kalau sudah hobi minum, ini pasti tidak stabil akalnya, Pak. Karena sudah akalnya tidak stabil, maka ini pasti ocehnya lain, omongannya lain. Akalnya tidak stabil, pasti omongannya, ocehannya itu lain, Pak, juga tidak stabil. Yang ketiga, kalau sudah berhobi biasanya ya sudah dzikrillah,
tidak mungkin dia senang zikir. Yang empat, wa anis salat, tidak mungkin dia salatnya istiqomah. Ya, wa suddaq anil salat, fa hal antum muntahun? Apakah kamu masih belum mau berhenti? Itu artinya di sini. Fa hal antum muntahun? Apakah kalian minum khamr masih belum mau berhenti? Kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Umar, nazalat hadhil ayatu wal khamru fi aydina. Waktu ayat turun, para sahabat itu masih sedang minum. Kemudian apa jawabannya? Sahabat menjawab, intahaina ya Rabbana. Kami berhenti ya Rabbana. Semenjak itulah khamr diharamkan secara total sampai kiamat. Kemudian yang dilaknat yang ke berapa? Yang ketiga, wasaqiyah tadi. La'anallahu al-khamra wa syaribaha wa saqiyaha. Dan yang menyuguhi khamr, yang melayani untuk memberikan minum kepada orang lain, dilaknat juga. Walaupun dia tidak minum, Pak. Satu contoh bapaknya, ada restoran. Di situ menjual khamr yang punya restoran. Kemudian ada anak yang kerja di situ, anak orang Islam melayani di situ. Tidak pernah minum khamr itu. Dia tidak pernah, cuma melayani saja karena dia kerja di situ. Pertanyaannya, apakah dia juga mal'un? Jawabannya mal'un. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya anak-anak kita, santri-santri kita, generasi-generasi kita yang mau kerja, mungkin kerja ke Surabaya, dari kerjaan keluar kota atau ke Jakarta, hati-hati di situ. Kalau kerja di kafe, di restoran, di warung-warung, di kedai-kedai, kalau di situ prakteknya ada khamr, jangan sampai kerja, jangan sampai mendekat balik kerja masuk di situ. Kalau tidak, kamu ingin terdaftar dalam hamba-hamba Allah yang mal'un, yang dilaknat, dijauhkan dari rahmatnya. Na'udzubillah. Kemudian yang kelima yang dilaknat, wa mubta'ah, dan yang membeli saja dilaknat. Walaupun tidak minum, tapi membeli. Contohnya umpamanya ada seorang pembantu disuruh sama majikannya, "Jong, berkacau kamu ke sana belikan arak." Dia membeli ke sana. Dilaknat dia itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari rahmatnya. Kenapa kok dilaknat kok membeli saja? Iya, karena paling tidak dia itu ar-ridha bi wujudi hadhihi maksiyah. Dia ridha rela dengan adanya maksiat khamr. Kemudian yang kelima, yang keenam dilaknat wa bai'aha, dan yang menjual juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjual di restoran-restoran, di kafe-kafe, di toko-toko, di tempat-tempat umum, tapi juga di mall-mall dan seterusnya, yang menjual itu semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Makanya nanti ada pengamat banyak bilang begini, kalau seandainya Perpres ini dilangsungkan, Perpres nomor 10 2001 ini tidak dicabut kemarin, maka yang jelas di kaki-kaki 5 itu nanti akan ada yang jual arak itu. Kalau sudah ini terjadi, maka pasti ini akan keamanan dalam negeri ini pasti terganggu. Ya, mesti terganggu. Yang tahu Pak Polisi ini tentang bahaya apa? Khamr, ya Pak Guru ya. Iya. Kemudian yang ketujuh yang dilaknat wa asiraha, dan yang membuatnya, yang membuat khamr juga dilaknat. Yang membuat, yang memproduksi, pabriknya, pegawainya, semuanya mal'unat Pak. Na'udzubillah min dzalika. Kemudian wa mu'tasiraha, yang minta dibuatkan, yang pesan, tolongnya saya buatkan khamr, buatkan arak sekian
sekian apa botol umpamanya, mal'un semuanya. Wa muqtasiraha. Kemudian wa hamilaha, yang membawanya, yang mengimpornya dari luar negeri, yang membelinya dari sana ke sana, semuanya mal'un itu. Yang membawa, artinya kalau di sini bukan wa hamilaha, dan yang mengimpornya, yang mengimpor dari luar negeri. Ya, semuanya. Wal mahmulata ilaha, dan yang minta diimpor, minta dibawakan, itu juga mal'un. Artinya apa? Seluruh orang yang terlibat, yang berafiliasi dengan khamar itu, semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pimpinan kita semuanya, baik dari pusat maupun daerah, nasional maupun regional, semuanya mudah-mudahan diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka betul-betul melaksanakan kepemimpinannya dengan baik dan objektif dan terarah dan mengarahkan kepada umatnya dan rakyatnya. Amin. Allahumma amin. Sehingga nanti negara kita betul-betul diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, betul-betul menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya. Amin. Allahumma amin. Perlu saya uraikan di sini tentang masalah bahayanya khamar, tentang masalah bahayanya khamar, baik di dunia maupun menjelang mati, maupun setelah mati, maupun nanti di akhirat. Pertama, ya, khamar ini negatifnya, madaratnya, ya, madaratnya at-tabdzir fi tasarrufil mal. Jadi kalau orang sudah minum khamar, itu sudah termasuk orang yang mubadzir. Kalau orang sudah minum khamar masuk orang yang mubadzir dalam mempergunakan hartanya, maka dia secara otomatis sebagai saudaranya syaitan, sebagai saudaranya iblis, ya, sebagai saudaranya iblis. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir itu adalah saudara-saudara syaitan. Orang-orang yang mubadzir dalam mempergunakan hartanya itu adalah saudara-saudara syaitan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yufsidul akhlaq wa udwanul fusaq. Orang kalau sudah minum khamar, maka akhlaknya dirusak oleh khamar itu. Pasti akhlaknya tidak baik. Kalau sudah hobi minum khamar, minum arak, itu akhlaknya tidak akan baik. Baik terhadap keluarganya sendiri, kepada tetangganya, saudara-saudaranya, dan orang sekitarnya, tidak akan baik. Karena apa? Karena sudah tidak stabil. Orang kalau sudah minum khamar, ini tidak akan stabil jiwanya, tidak akan stabil mentalnya, tidak akan stabil fisiknya. Kalau perlu, ini bisa menyebabkan khamar ini meninggal, ya. Jadi kalau menurut catatan itu satu meninggal dari berapa? Dari 20%. Dari 20% satu meninggal. Dari 20, ya, 20 bukan 20%. Dari 20 satu meninggal. Itu di Papua katanya. Di Papua itu banyak orang meninggal disebabkan minum khamar ini. Makanya Presiden Papua itu sangat menentang pada perpres yang diterbitkan tadi, yang diterbitkan oleh Pak Presiden yang nomor 10 tahun 2021 itu, sangat menentang Gubernur Papua itu, walaupun dia seorang Kristen. Alhamdulillah di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, semuanya ulama menentang, kecuali yang memang tidak menentang. Yang punya hobi tidak menentang, oke-oke saja. Artinya apa? Jabejo, kanan kiri, oh kanan kiri, oke. Na'udzubillah, tidak peduli terhadap apa namanya laknat tadi itu. Tidak perhatikan laknat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keberapa? Yang ketiga itu udwanul fusaq. Jadi kalau orang sudah minum itu sudah namanya
terdeteksi bahwa kelompok-kelompok pemimpin adalah fusaq, Pak. Orang-orang yang fasik ya. Kemudian kalau kita tanya, di mana sih? Di mana, Pak, tempat orang-orang fasik itu di mana? Berdasarkan surat yang sering kita baca, surat Sajdah, tempat orang fasik ini tidak ada lain tempatnya di mana? Di neraka kalau matinya tidak tobat. Wa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Ada apa di Qurannya? Wa ammal ladzina fasaqu, adapun orang-orang yang fasik itu tidak taat kepada Allah SWT, fa ma'wahumun nar, maka tempat mereka itu adalah neraka. Tempat mereka itu adalah neraka. Tempat hunian mereka itu adalah neraka. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Setiap mereka itu mau keluar dari neraka, minta keluar, sudah ada di pinggir neraka mau keluar, maka mereka didorong lagi masuk ke na'udzubillah min dzalik. Ini ya on fusaq. Kemudian yang keempat, al-jalbu ila fi'lil jinayah. Khamr itu menarik ke keburukan-keburukan, menarik ke kejelekan-kejelekan. Minum khamr itu bisa menyebabkan terarah orang yang minum itu terjerumus ke keburukan-keburukan dan kemaksiatan. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, al-khamru jima'ul ithmi. Al-khamru jima'ul ithmi. Khamr itu adalah kumpulan-kumpulan dosa. Artinya kumpulan dosa, kalau orang sudah minum khamr, maka oke semua. Setiap dosa yang disodorkan oke semua. Perempuan oke, judi oke, minum yang lain oke, maksiat semuanya oke, keket oke, berkelahi oke, semua oke, Pak. Iya, makanya kalau disebut jima oleh bunuh orang oke. Iya, makanya orang yang disebabkan minum itu pertama ditawarin, siapa namanya itu? Namanya Bersis ya, Kiai Bersis itu. Kiai Bersis ini orangnya, masya Allah, ibadahnya sangat muluk, sangat semangat, sangat orangnya khusyuk. Seorang kiai, Pak, ini, Pak. Bersis ini seorang kiai. Kiai Bersis itu seorang kiai. Sampai menurut ceritanya, Pak, bisa terbang santrinya sekian ratus bisa terbang. Saking apa? Saking hebatnya kiai itu. Suatu ketika ada iblis menggodanya. Masuklah iblis itu, bertindak iblis dia sebagai tamunya kiai itu. Dipersilakan menjadi tamu, dipersilakan masuk istirahat di musholanya. Ternyata yang namanya iblis yang menjadi tamunya Pak Kiai Bersis itu di musholanya itu 3 hari 3 malam, Pak, tidak pernah tidur, ibadah, sholat, baca ini, baca itu, terus tidak berhenti. 3 hari 3 malam. Lalu yang Bersis itu nanya, Pak, sampean ini sudah tua, kok ibadahnya kuat sekali sampai 3 hari 3 malam tidak tidur? Oh iya, nah saya kuat ini ada sebab. Apa sebabnya? Ya, sebabnya apa? Sebabnya melakukan dosa. Melakukan apa? Dosa. Dosa apa ya? Bunuh orang. Oh, tidak bisa. Kalau saya bunuh orang ini dosa besar, katanya. Ya sudah, kalau sampai tidak mau bunuh orang, ya zina saja. Ya, nanti kalau sampai sudah zina, setelah itu tobat bisa khusyuk nanti karena sudah berwasiat. Oh, tidak bisa saya juga. Kalau zina itu dosanya besar. Ya sudah, yang lebih kecil saja.
kata si iblis ini. Apa? Minum khamr. Minum minum. Mana di sini tidak ada khamr? Sudah, nanti saya carikan. Sudah, oke. Ya sudah, oke. Kalau hanya minum khamr itu bagi saya tidak besar seperti membunuh orang dan seperti membunuh seperti zina. Jadi oke, niat minum khamr. Cari-cari dapat khamr, diminum khamr itu oleh si Kiai Bersis itu, yang tadinya sanggurnya bisa terbang dari mulutnya, dari dekatnya kepada Allah, dia minum. Setelah minum, dia mabuk. Di waktu mabuk, iblis ini cari akal lagi. Ada seorang perempuan yang cantik, sakit dan sembuh-sembuh. Ditunjukkan sama iblis. Oh, di situ ada kiai bisa mengobati. Kiai Bersis itu. Dia sudah mabuk teler. Tapi syaratnya harus opname di sana, berobat di sana, rawat inap, serong inap. Oke lah, si perempuan dan orang tuanya di situ. Kira di situ. Diobati sama Kiai Bersis. Ternyata setelah diobati, karena dia sudah teler mabuk, akhirnya setelah diobati kurang lebih 1 hari 2 hari, dia itu disinai, ya, zina dengan dia, ya, disinai. Setelah disinai, dijima, khawatir dia takut terbongkar rahasianya, kemudian dibunuh. Perempuan tadi dibunuh. Dapat berapa sudah ini? Disebabkan minum tadi, sudah zina, bunuh orang. Ya, setelah dibunuh, orang tuanya gugat, dicari-cari orang tuanya, maka dilaporkan kepada pemerintah. Yang ini orang Bersis ini zina dan membunuh orang. Yang dibunuh ini perempuan. Lapor orang tuanya kepada kerajaan, lalu dipanggillah yang namanya Bersis, divonis salib, disalib, dan dibunuh tapi disalib. Paku tangannya 2, gantung di sini, disalib di pohon. Setelah disalib, datanglah si iblis itu. Lalu iblis itu bilang, menawarkan, ayo Kiai Bersis, saya bantu sampean. Lalu bilang Kiai Bersis itu, ini oleh tidak ada lain, karena disebabkan kamu yang jahat saya sampai begini ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Kamu begini, menurut kamu disebabkan saya, mari saya bantu, katanya. Tapi dengan syarat, saya bisa bantu sampean, nanti saya lepas, dengan syarat sampean harus sujud kepada saya. Kata iblis, sampai harus sujud kepada saya. Apa bilang Kiai Bersis? Bagaimana saya sujud ke sampean? Mau saya disalib seperti ini? Tidak bisa. Sudah, tidak usah sujud sampean. Kalau tidak bisa, cukup sampean menganggukkan kepala saya dengan niat sujud kepada saya. Oh ya, apa kalau gitu? Menganggukkan kepala 2 kali, niat sujud, lalu mati. Langsung mati. Berhasil iblis menggoda seorang kiai yang hebat itu. Dan sebab apa? Disebabkan oleh minum khamr ini. Makanya inilah yang cocok dengan hadis yang tadi, kata Nabi, al-khamru jima'ul itsmi. Khamr itu, arak itu bisa ngumpulin dosa-dosa apa saja di situ. Na'udzubillah. Makanya jangan pernah kita ini menganggap khamr ini ringan. Kadang-kadang orang itu menganggap ringan, istighfar mengenai khamr ini, jangan sampai. Ini yang keberapa tadi? Yang keempat. Yang kelima itu negatifnya khamr ini. Mudaratnya khamr adalah fasadun aqli wa tasawwur. Akalnya bisa rusak kalau minum khamr. Akalnya ini rusak. Wa tasawwur ini kebijakannya juga rusak. Jadi bagaimana kalau seorang pemimpin yang pemabuk
peminum, semuanya pemimpin begitu, jelas kebijakannya rusak, akalnya rusak, kebijakannya rusak, tidak pro kebenaran, tidak pro rakyat, tidak pro umat, tidak pro negara. Rusak sudah. Kalau dia umpamanya seorang pemimpin, seorang pimpinan, sudah hobinya minum umpamanya siapapun, maka kebijakannya tidak akan terkontrol. Makanya alhamdulillah kalau negara kita Indonesia, pemimpin-pemimpin kita insya Allah tidak hobi minum, tidak ada yang seperti kibarsis ini. Insya Allah kepemimpinan di negara kita ini masih terkendali nanti. Amin Allahumma amin. Karena akal yang sehat itu terletak di fisik yang sehat. Al-aqlu salim fil jismi salim. Kalau sudah minum pasti fisiknya tidak akan sehat. Walaupun di Quran disebutkan ada manafi, tapi itsmuhuma akbar min nafihima, kata Allah. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbar min nafihima. Jadi walaupun khamr itu ada manfaatnya, ada keefektivitasnya, tapi madaratnya, dosanya akbaru min naf'ihima, akbaru min naf'ihima. Termasuk di antara manfaat khamr adalah adanya income terhadap negara. Kalau khamr itu dilegalkan, investasi di luar diperbolehkan, berdasarkan perpres tadi yang dicabut, maka ada penerimaan negara, ada income negara yang bertambah. Tapi itu kan haram, tidak boleh. Jadi sehubungan dengan Indonesia, mayoritas umat Muslim, maka tolong, mohon jangan sampai umat Muslim di Indonesia disuguhi barang-barang haram itu. Na'udzubillah. Kita umat Muslim ingin bersih, ingin steril badan kita, jiwa kita, mental kita dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kami terus terang takut makan barang haram itu takut. Kenapa, Pak? Barang haram ini sangat berbahaya, sangat-sangat berbahaya buat kita semuanya, buat anak-anak kita semuanya sangat-sangat berbahaya. Jangankan kita sudah biasa makan haram, satu suapan saja kita makan haram, 40 hari salat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akala luqmatan min al-haram lam tuqbal salatuhu 40 yawman. Na'udzubillah. Barang siapa makan barang haram satu suapan saja dimakan, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Satu suapan, Pak. Bagaimana orang kalau sudah makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, tempatnya haram, semuanya haram, bagaimana bisa diterima? Tidak mungkin, Pak. Ibaratnya seperti kita membangun bangunan di tengah laut. Kata Sahibul Zuhad, ulama besar yang punya zuhud itu bilang, wa ta'atun mimman haraman yaqulu bisul bina'i fawqa mawjin yuj'alu. Wa ta'atun mimman haraman yaqulu bisul bina'i fawqa mawjin yuj'alu. Wa ta'atun, adapun ta'at dari orang yang makan barang haram, mithlul bina fawqa mawjin yuj'alu, itu laksana bangunan di atas ombak. Siapa yang bisa bangun di atas ombak kira-kira? Secara logika, tidak ada yang bisa, Pak. Dulunya hebat, semennya banyak, pasirnya pasir pesirian, Jawa sana Semeru, tapi membangun di tengah laut, ya tidak mungkin bisa. Bisa kira-kira bangun di tengah laut, di atas ombak yang besar begitu, tidak bisa. Jadi orang yang taat tapi makan barang haram, sujudnya sudah pepe daya, sampai bengkak dayanya, tidak ada artinya. Seperti bangun di atas ombak di tengah laut, tidak ada artinya. Na'udzubillah. Makanya kami semuanya rakyat Indonesia, umat Islam di Indonesia, kami tidak ingin
sedikit pun makan, minum, mengkonsumsi, memakai dari barang-barang haram seperti khamr ini. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga, dipelihara, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari barang-barang haram dan syubhat. Amin. Allahumma amin. Kemudian yang terakhir, yang berapa? Yang ketujuh, itu bisa menyebabkan su'ul khatimah. Ini yang paling kami takutkan. Bisa menyebabkan su'ul khatimah. Orang minum khamr itu kalau tidak tobat, lama-kelamaan tidak tobat, maka dikhawatirkan matinya tidak mati Islam. Na'udzubillah. Terus yang terakhir, karena ini banyak, saya tidak sebut semuanya. Yang terakhir saja saya sebutkan, orang kalau minum khamr Pak, mati sebelum tobat, itu kiblat tidak mau padanya. Oleh karena itu kata Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat, idza dafantum syaribal khamri famusuh fa in lam yuhawwal wajhuhu 'anil qiblati faqtuluni, kata beliau. Artinya, kalau kalian semuanya, kata Abdullah bin Mas'ud, mengubur peminum khamr yang mati belum taubat, setelah dikubur maka gali lagi. Setelah digali kuburannya, kalau dia masih menghadap kiblat, maka bunuhlah saya. Kalau dia setelah digali masih menghadap kiblat, bunuh saya. Artinya apa? Orang yang minum khamr itu tidak menghadap kiblat nanti di kuburan. Walaupun dengan yang mengubur itu dihadapkan ke kiblat, miring ke kanan menghadap kiblat, nanti setelah dikubur itu tidak menghadap kiblat. Jangan matur tek kendai Ka'bah, ya, tek kendai kiblat, tek kendai Ka'bah. Na'udzubillah. Oleh karena itu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah, dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita, cucu kita semuanya, generasi ke depan semuanya diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ini tidak hanya terbatas khamr. Tidak hanya terbatas khamr, yang ada nas qat'inya dalam Quran itu adalah khamr. Selain khamr yang memabukkan tidak ada. Tidak disebut di situ. Apa contohnya? Seperti sabu, ekstasi, koplo, kokain dan seterusnya, narkoba, narkotika, artinya secara umum tidak ada sebutannya dalam Al-Quran. Pertanyaannya bagaimana? Boleh mana itu? Ya juga haram Pak. Oh namanya itu memabukkan, mentederkan, merusak akal, merusak jiwa, merusak fisik, jelas hukumnya sama. Kalau di Quran tidak ada, ya ada hanya khamr. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Itu yang ada. Tidak ada innamas sabu wan narkotika wan narkoba was sabu wat taksi wal qablu, dah ada di situ. Ada di situ. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu wa la tasrabu an-narkoba was sabu, dah ada di situ. Ya kan? Terus bagaimana ulama mengharamkan narkoba narkotika? Qiyas itu namanya. Atau bahasa kerennya analogi. Dianalogikan, dikiaskan sabu, narkoba, narkotika semuanya dikiaskan kepada khamr. Ya, kenapa? Karena referensi ahli sunnah wal jamaah, acuan hukum ahli sunnah wal jamaah itu 4. 1 Al-Quran, 2 Al-Hadis, 3 ijma', 4 qiyas. Inilah 4 ini sumber hukum Islam. Kalau masih ada di Quran, kita pakai menghukumi satu dengan Al-Quran. Kalau di Quran tidak ada, kita pakai menghukumi satu dengan hadis. Kalau di hadis tidak ada, kita pakai ijma' sahabat.
atau ijma'ul ulama setelah sahabat, kalau sahabat sudah tidak ada, di ijma' tidak ada, maka kita pakai kias. Kias itu apa kias? Kias itu artinya hamlu syai'in ala akhara li jami'in bainahuma, menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain karena adanya persamaan di antara satu yang lain dengan yang lain itu. Ya. Contohnya khamr. Khamr ini memabukkan, sabu juga memabukkan, walaupun tidak langsung, tapi pada endingnya itu memabukkan dan membahayakan. Makanya jaliknya persamaannya itu adalah memabukkan. Ada dasarnya bisa dikira. Ada dasarnya apa? Hadis Nabi SAW. Kalau Nabi SAW, kullu muskirin khamrun, wa kullu khamrin haramun surbu. Ya. Kullu muskirin khamrun, wa kullu khamrin haramun surbu. Setiap segala sesuatu yang memabukkan itu disebut dengan khamr. Segala sesuatu yang memabukkan, yang berbentuk minuman atau yang bukan minuman, maka itu disebut khamr. Wa kullu khamrin haramun surbu. Setiap khamr itu haram diminum. Ya. Jadi segala sesuatu yang memabukkan itu disebut khamr. Wa kullu khamrin haramun surbu. Setiap khamr itu haram minumnya. Artinya apa? Segala sesuatu yang memabukkan itu dikiaskan kepada khamr. Oleh karena itu sabu, narkotika, narkoba jenisnya itu hukumnya haram karena dikiaskan kepada khamr. Jadi 1 tahun yang lalu itu di Bangkalan itu ada seorang ustadz yang dibuat tidak tahu ada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mengatakan narkoba tidak haram, narkotika tidak haram. Alasannya apa? Karena tidak ada di Quran. Karena tidak ada di karena itu ya karena goblok ya, makanya goblok ya. Goblok itu misalnya lah perbedaannya. Karena tidak ada di Quran katanya. Ya Allah. Tapi itu alhamdulillah sudah diperbaiki karena yang namanya ustadz itu mungkin otaknya rusak. Otaknya rusak, perlu diservis bawa ke bengkel itu ya. Hukum ini kalau kias tidak dipakai, tidak terpakai dan tidak dipakai kias ini, seluruh ini sulit dihukumi, Pak. Tidak ada. Masa tidak tertampung semuanya, tetapi kias itu yang bisa mengakomodir segala sesuatu yang terjadi dan yang bakal terjadi. Karena sesuatu yang terjadi di dunia ini, di dunia Islam ini pasti tahun sekarang, tahun besoknya lagi itu lain kejadian-kejadian ini. Makanya kias harus betul-betul diaktifkan dan dijadikan referensi yang pokok nomor 4 setelah hadis dan Quran dan ijma. Ini sangat-sangat penting. Oleh karena itu, kalau dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan zaman sahabat radhiyallahu anhum itu belum ada kata yang namanya uang kertas, ya, uang kertas. Yang ada itu apa? Uang perak, uang emas yang disebut uang dinar. Itu saja. Dua itu yang beredar dulu. Uang kertas tidak ada. Oleh karena itu dulu tidak pernah ada sebutan yang namanya uang kertas itu wajib zakat. Tidak pernah ada, karena memang tidak ada barangnya pada waktu itu, Pak. Tapi standar peredaran uang yang yang berlaku pada waktu itu adalah uang dinar dan uang perak atau uang dirham. Ya. Uang kertas tidak ada. Nah, sekarang di era sekarang, mulai tahun 90-an, uang kertas ini sudah disamakan dengan emas dan perak. Jadi uang kertas berdasarkan ijma ulama di Saudi Arabia pada tahun 90-an
yang dilaksanakan oleh Rabito Alamul Islami, Rabito Alamul Islami, uang kertas itu wajib zakat seperti wajibnya emas dan perak zakatnya itu. Dikiaskan di situ, Pak. Jadi kalau ada orang punya uang senilai harganya emas membuat 24 karat 95 gram, maka uang itu setelah 1 tahun berada disimpan di rumahnya tidak untuk belanja, maka wajib zakat. Contohnya begini, Bapak Haji Tri ini punya uang katakan 150.000. Emas berapa sekarang, Pak Tri? Lo mana beli emas? 600, 700, 800 ya? 800 ya, 800. Kalau 100 gram berapa? 80 ya? 80 juta ya? 80 juta. Jadi kalau ada orang nyimpan uang seberat uang 80 juta. Kalau 24 karat berapa? 24 karat 1 juta ya. 1 juta ya, berarti 100 nisabnya emas, Pak. Kalau emas itu harganya berapa? Dianggap 1 juta, kurang lebih 100 juta lah. Jadi kalau sudah nisabnya emas segitu harganya, uang juga segitu. Artinya kalau Bapak tidak nyimpan uang di bank 100 juta saja, Januari nyimpan, Januari lagi masih tetap uangnya, itu sudah wajib zakat. Karena apa? Karena dikasih barang emas. Zakatnya berapa? 2% setengah. Artinya setiap 1 jutanya 25.000 kali 100 berapa? 2 juta setengah. Iya betul, 2 juta setengah. Betul ya? Ya. Ini apa dasarnya? Dasarnya kias. Banyak, Pak, yang dikias-kiaskan begitu banyak. Oleh karena itu, kias ini kalau tidak dipakai, maka sulit untuk menghukumi sesuatu di era-era sekarang ini. Karena memang tidak ada pada waktu-waktu dulu dia menampilkan sahabat begitu ya. Alhamdulillah hukum kias itu landasannya sangat-sangat kuat yang dipaparkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyuruh sahabat Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Suatu ketika Rasulullah menyuruh Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Sebelum berangkat ditanya Mu'ad itu, "Ya Mu'ad, bima tahkumu?" Dengan apa kamu nanti menghukumi di Yaman? Kata Rasulullah SAW, Mu'ad bilang, bi kitabillah, dengan kitab Allah ya Rasul. Fa illam tajid, kalau kamu tidak dapat di kitab Allah di situ bagaimana? Fa bi hadits Rasulullah, maka dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak dapat di hadis bagaimana? Fa ajtahidu, maka akan saya ijtihad, kata Sayyidina Mu'ad. Padamu kemudian Rasulullah SAW menjawab, alhamdulillahi waffaqa Rasulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillah. Segala puja bagi Allah yang telah memberikan taufik Allah itu kepada Rasulnya Rasulullah SAW. Jadi orang yang disuruh Rasulullah SAW. Ini yang menjadi pokok landasan ulama ijtihad, kemudian menelurkan ijtihad itu yang namanya qiyas. Oleh karena itu yang namanya referensi kita nomor 4 yang disebut qiyas ini sangat-sangat relevan fi kulli zaman wa makan. Alhamdulillah. Terima kasih. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan karena waktunya saya yang menyampaikan ini sudah lebih 1 jam ya.
Namun demikian barangkali masih ada yang mau menambah melalui pertanyaan, dipersilakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Terus orang itu ibadahnya bahagia, tetapi katanya dia tadi minum satu teguhan saja 40 hari ibadahnya tidak diterima. Apakah tidak ada pertimbangan lain sehingga ibadahnya itu hangus? 40 hari sudah tidak ada artinya hangus semuanya. Yang pertama, yang kedua, ada cerita ini benar. Ada seorang itu kerja di bar, jadi dia itu pemabuk, dia itu ya begitulah dari pokoknya saja dari dosa, punya anak 3, anaknya perempuan semua. Dia mati dalam keadaan tidak Islam ya. Jadi matinya itu ya di bar, dia matinya mabuk, meninggal. Kemudian setelah mati, ternyata anak-anaknya itu dididik oleh orang tuanya jadi anak yang baik. Bahkan anak-anaknya ini dinikah dengan orang-orang alim ya. Rata-rata dia punya pondok. Anaknya ini nikah sama orang alim punya pondok. Ini cerita ya, dan ini betul. Saya tahu. Terus bagaimana dengan orang ayahnya orang ini? Padahal dia matinya sudah jelas bukan Islam, kerjanya di bar, kerjanya hadir yang minum. Ternyata begitu anaknya ini sudah meninggal, punya anaknya dididik oleh ibunya tidak nikah sampai meninggal, dididik jadi orang baik. Bahkan anaknya itu yang rata-rata punya pondok. Terus bagaimana Kiai tentang nasibnya orang tuanya si yang meninggal itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama apa nak? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal syarran yarah. Itu kan setiap kita melaksanakan kebaikan kan akan ditunjukkan ya. Tetapi Kiai tadi mengatakan bahwa kita kalau Muhammad satu teguhan saja 40 hari ibadah diterima. Berat sekali ya. Saya mendengar itu berat sekali. Ya meskipun saya tidak pernah ilmu Muhammad, tetapi kan suatu saat namanya manusia itu lupa ya ini ya, atau lupa atau situasi bagaimana sehingga orang itu berbuat makan pada haram misalkan. Masa segi semerta-merta 40 hari tidak diterima hangus ibadahnya. Padahal ibadah itu berat ya. Anggaplah sholat itu kan ditentukan berat sekali ya. Sholat malam ya. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Hadanallahu iyyakum ila siratal mustaqim wa ja'alana wa iyyakum min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli islam al-muttaqin al-muqimin al-mukhlisin wa min jama'ati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Jadi itu memang hadis itu begini Pak ya. Ada targhib, ada tarhib. Ada targhib, ada tarhib. Jadi targhib itu artinya yang isinya itu menghimbau, memberi harapan, menumbuhkan optimisme. Contohnya begini, barang siapa yang datang ke pengajian walaupun hanya saatan, sebentar saja, katakan 1 jam 60 menit, maka pahalanya itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Itu targhib namanya, targhib. Jadi metode dakwah Nabi kita Muhammad SAW itu dua itu, ada targhib, ada tarhib. Jadi contohnya targhib, himbauan yang kemudian mendorong umatnya untuk tumbuh pada jiwa umatnya itu harapan-harapan atau optimisme.
Itu Nabi sering begitu. Contohnya seperti tadi. Kemudian yang kedua itu adalah tarhib. Tarhib itu memperingati umatnya supaya tidak terjebak dalam maksiat-maksiat yang membahayakan. Contohnya seperti sabda tadi itu, man akala luqmatan minal haram lam tuqbal sholatuhu arba'ina yawman. Barang siapa makan satu suapan saja dari barang haram, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Logikanya begini, Pak. Orang kalau sudah minum khamr masuk perut, menyerap di badannya, ini secara medis ya, secara medis Islam itu mengatakan begini, bekas efek negatif daripada khamr yang masuk itu atau barang haram yang masuk dalam tubuh itu tidak hilang selama 40 hari. Ya, selama 40 hari. Jadi selama dia belum taubat, belum mencuci barang haram yang masuk ke tubuhnya itu, tidak akan hilang efek negatifnya itu. Ya. Kecuali tadi pagi makan khamr, minum khamr, makan barang haram tadi pagi, langsung sorenya taubat kepada Allah SWT. Artinya barang haram yang masuk ke dalam tubuh itu dicuci sudah, disterilkan dengan taubatnya itu, disterilkan dengan istighfarnya itu, maka dengan sendirinya itu akan habis. Ya, akan habis, maka akan diterima sholatnya. Ya, jadi ini tidak menunggu 40 hari. Qabul, ya tidak qabul, tidak qabulnya, diterima tidak terima itu tergantung kepada penyucian barang haram itu yang masuk ke tubuh. Begitu ya? Paham ya? Jelas ya? Jadi begitu. Terus yang ketiga Pak, yang kedua tadi panjang tadi pertanyaan teman itu. Saya tidak paham. Begini ya. Singkat-singkat saja. Ya. Ada orang itu kerjanya di bar. Di bar. Kerjanya ya. Mau kejar. Ya di bar. Bar itu yang minum, ya judi, ya semuanya pokoknya. Yang mati dia dalam keadaan Islam. Mati dalam bukan Islam. Bukan Islam. Ya, Mati dalam mati. Mati dalam keadaan dia mabuk mati. Gitu ya. Mabuk mati. Gitu, ya. Terus kemudian dia punya anak 3 ya. Anaknya dididik sama ibunya tidak nikah sampai menikah, dididik jadi orang baik. Ternyata anak-anak ini jadi orang baik cuma dinikah sama orang alim. Rata-rata punya pondok anak ini. Satu yang tidak punya pondok, tapi orang dinikah orang alim punya pondok. Terus gimana nasibnya ayahnya itu ya yang sudah meninggalkan kan begitu? Yang mati kafir. Iya mati tadi itu. Nasibnya yang ditanya. Nasibnya yang ditanya. Ya baik. Artinya gini, apakah ada amal-amalan itu yang tetap itu nyampe ke orang tuanya yang mati tadi? Tapi sampai tadi kan bilang mati kafir ya, mati kafir. Bukan, matinya itu bukan kafir, matinya itu dalam keadaan mabuknya, mabuk mati gitu ya Mas ya. Begini Pak, orang mati itu ada 2. Satu orang mati itu dalam keadaan Islam. Yang kedua mati itu dalam keadaan tidak Islam, begitu ya. Kalau menyangkut masalah orang tua tadi, tapi kan Islam juga Islam, tapi bermaksiat, kerjaannya di bar, belum keluar dari bar masih kerja di sana, belum berhenti artinya kerjanya meninggal, begitu ya. Artinya apa? Dia itu menurut zahirnya kan Islam, matinya mati Islam, tapi dalam keadaan maksiat, begitu ya, dalam keadaan maksiat. Kalau kita itu menghukuminya itu secara zahirnya saja. Zahirnya itu kan masih Islam kan zahirnya. Waktu matinya kan kita tidak tahu. Kita tidak tahu matinya. Apakah waktu mati itu dia baca syahadat, baca la ilaha illallah secara sembunyi-sembunyi, tidak jelas, kita tidak tahu. Oleh karena itu maka kita menghukumi matinya itu dalam keadaan Islam. Matinya mati dalam keadaan Islam. Kalau dia sudah mati dalam keadaan Islam, walaupun berlumuran dosa,
karena belum taubat matinya secara zahir, tapi matinya mati Islam. Pertanyaan sampean tadi, bagaimana anak yang soleh tadi, jadi dididik oleh ibunya orang baik, jadi orang baik, kemudian kawinnya dengan anak-anak kiai dengan pesantren sehingga dia jadi baik. Kalau dia mendoakan orang tuanya, mengirim ayat, mengirim qur'an, mengirim istighfar, mengirim sedekah, pertanyaannya apakah nyampe? Jawabannya nyampe. Dengan catatan barang yang dikirim itu bukan barang larangan. Ya. Jadi barang yang dikirim itu bukan barang larangan. Ya. Bukan narkoba, bukan narkotika, bukan sabu yang dikirim, bukan bom. Nyampe. Ya. Yang penting didoain setelahnya ngirim dan diniatin untuk si bapak itu. Selama dia matinya bawa iman dan Islam. Jadi orang yang bermaksiat meninggal tapi matinya bawa Islam dan iman, kalau dikirimi doa, dikirimi sedekah, dikirimi zakat, dikirimi bacaan-bacaan dan seterusnya, nyampe itu. Dan itu bisa dinikmati di alam kubur, ya, nyampe. Ya. Karena itu kita sudah menghukumi Islam secara zahir. Masalah batinnya nanti dia mungkin mati kafir, mati murtad, wallahu a'lam, kita tidak tahu itu. Kata Imam Syafi'i, nahkumu bil zawahiri wallahu yatawallas saraira. Kita menghukumi orang itu dengan zahirnya saja, tapi yang menguasai batinnya itu secara samar, secara tidak kelihatan, itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau orang sudah hatinya Islam, atau zahirnya Islam, kalau orang sudah zahirnya Islam, kemudian hidup di lingkungan Islam, mati, ya kita hukumi Islam. Ya. Selama tidak ada tanda-tanda orang itu sebelumnya kafir gitu. Terima kasih. Monggo Pak mendekat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi tentang minuman keras, walaupun bisa minum. Gimana? Walaupun tidak ikut minum, Iya. membelinya, menyediakan dan sebagainya, itu dosa. Dosa. Kan katanya pada seseorang yang punya warung di bulan puasa, dia penghibahnya juga dari warung itu melayani orang yang tidak berpuasa. Bagaimana puasanya? Terima kasih. Ini kiasnya. Mari kita analogikan, karena yang kita bicarakan adalah analogi atau kias. Jadi kalau kita kiaskan tadi kepada pelayan khamr itu, orang puasa tapi dia buka warung melayani orang yang makan tidak puasa, ya dosa. Tapi tidak membatalkan puasanya. Dia biar dia puasa, tetap dosa. Ya. Rezekinya dari itu. Orang yang melayani tidak batal puasanya. Orang yang melayani tidak batal puasanya secara fikihnya. Secara fikih tidak batal, tapi secara tasawuf ya batal Pak. Secara tasawuf. Karena apa? Dan katanya Abah itu kehidupannya rezekinya dari itu. Kalau dia tidak jual, tidak makan dia. Katanya Abah begitu. Maksudnya apa? Penghasilannya Penghasilannya dari warung itu Pak ya. Hanya warung. Ya sudah, jangan Pak. Karena walaupun tidak makan, tapi kan tidak boleh melalui perantaraan maksiat. Saya kalau tidak bermaksiat tidak makan, kalau tidak bekerja melalui maksiat tidak makan, tetap tidak boleh. Makanya harus cari cara. Kan ada waktu malam, ada waktu mendekati buka, kan begitu. Cari cara dong. Itu kan hanya 1 bulan, bukan setahun. Kalau setahun nggak masuk akal itu ya. Ini hanya 1 bulan. Mari kita cari cara. Memang banyak begitu Pak. Saya kan sering mendatangkan orang dengan Bapak Kapolres, dengan Bapak Pak Bupati, kadang-kadang dulu mengumpul orang begitu alasannya. Saya Kiai kalau tidak jual pulau besar tidak makan Kiai. Mungkin sampai mati tidak barokah uangnya itu, mulutnya tidak barokah karena sudah percaya kepada kasab, percaya kepada pekerjaan.
Kita hidup tidak boleh bergantung kepada pekerjaan. Pekerjaan itu hanya momentum saja, wasilah saja. Kita harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kerja bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang khawatir tidak makan kalau tidak buka warung bulan puasa, mungkin itu rezekinya tambah sempit. Rezekinya tambah melarat, barokahnya makin jauh, barokahnya makin tidak ada karena dia sudah bergantung kepada pekerjaan. Tidak boleh bergantung kepada pekerjaan itu. Kita disuruh tawakal oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar zahir, kemudian batin kita tawakal pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Baik, ada lagi? Ada. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyikapi tadi di awal sampaikan tentang perpres yang sudah dicabut. Negara kita mayoritas umat Islam, bahkan wakil kita ulama besar, menteri kita juga ulama besar. Sekarang pertanyaannya, apakah itu ikut menanggung dosa kalau toh itu nanti dilanjutkan atau diteruskan peraturan presiden tersebut? Yang pertama. Yang kedua, seringkali kita dengar kenapa susah-susah memberantas pengedar ataupun pemakai, pabriknya aja ditutup. Namun di sisi lain pertimbangannya adalah karena ini satu negara mendapatkan keuntungan atau negara mendapatkan pajak yang mungkin besar sehingga mengizinkan pabrik itu beroperasi. Katakanlah secara ekonomi menguntungkan bagi negara, sehingga membiarkan adanya yang jelas-jelas sudah diharapkan dalam Al-Quran dan hadis, membiarkan itu atau justru melindungi itu. Dua itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya yang kedua. Yang kedua menanggung dosa. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah kenapa kok tidak membubarkan pabriknya saja? Ditutup saja. Iya. Gitu ya. Ini kan dasar-dasar aja. Pertanyaan yang pertama, apakah yang ikut bergabung di dalam pemberitaan tadi itu ya ikut dosa? Karena ikut membiarkan, ya. Katakan itu disediakan orang ulama besar. Jadi wakilnya, presidennya, wakilnya, wa alihim wa sahbihim kullihim ajma'in, itu semuanya menanggung, ikut menanggung dosa. Kalau seandainya itu tetap tidak dijawab, ya, menanggung. Dengan orang kiai, ya orang kiai itu maka lebih banyak menanggungnya. Kan sudah tahu, kan? Sudah tahu, iya, sudah tahu. Yang sudah tahu itu lebih banyak menanggungnya, lebih banyak bebannya. Gitu. Yang sudah tahu kok masih begitu. Dan mencegahnya kok ada dibisikin ya supaya tidak mengeluarkan itu, kan begitu mestinya. Gitu. Makanya dosa orang yang tahu daripada yang tidak tahu itu lebih besar dosanya orang yang tahu. Yang tahu itu sudah maksiat tapi dia melakukan. Yang lain dia tidak tahu melakukan itu lebih besar yang tahu. Ya. Makanya kata sobat itu fa'alimun bi ilmihi lam yakmalan mu'adzabun bi qabli uqbatil wasal. Fa'alimun bi ilmihi lam yakmalan mu'adzabun bi qabli uqbatil wasal. Jadi orang yang tahu dengan satu masalah bahwa itu tidak boleh tapi dia lakukan, maka dia nanti akan disiksa di akhirat. Sebelum orang yang menyembah patung disiksa, dia disiksa duluan. Itu akibat orang yang punya ilmu tidak melaksanakan ilmunya, tidak mengamalkan ilmu. Terus yang kedua, kenapa sih kalau ini sudah mudarat
sudah darurat, sudah bahaya, jelas bahayanya. Kok pabrik-pabrik miras, pabrik-pabrik narkoba, narkotika, ada pabrik narkotika di sini? Tidak ada ya? Ada sembunyi-sembunyi. Kok masih ada, masih dilegalkan. Tapi kalau miras ini ada yang dilegalkan. Ada sebabnya dilegalkan. Kok tidak ditutup saja? Iya, karena memang itu Pak, dari tergantung kepada penyelenggara negara ini. Kalau penyelenggara negara ini mulai dari legislatifnya, eksekutifnya, yudikatifnya, semuanya ala hadin sama, atas tujuan yang sama, lillahi Islam muslimin, dan untuk kesejahteraan negara, insya Allah itu bisa. Tapi karena ini yang legislatifnya terutama yang membuat undang-undang itu begitu, orientasinya bukan seperti Bapak Tri ini, ya jelas tidak akan bisa. Jadi orang itu kan begini Pak. Ada orang ini yang pokoknya untung, begitu. Pokoknya ada pemasukan, ada penerimaan, tak peduli. Yang penting ada pemasukan dan penerimaan negara itu. Tak peduli itu haram, subhat, ibadah. Yang penting pokoknya ini. Kalau sudah pakai pokoknya ini, memang sulit Pak untuk dibendung Pak. Ya mudah-mudahan nanti pemimpin-pemimpin kita, mari kita doakan bersama, mudah-mudahan ke depan pemimpin-pemimpin kita di negara kita ini oleh Allah diberikan pemimpin-pemimpin yang baik, yang takut kepada Allah SWT, yang betul-betul pro rakyat dan punya kasih sayang terhadap rakyat dan punya kepedulian terhadap rakyatnya. Amin Allahumma amin. Sehingga negara ini betul-betul menjadi negara yang bersih, menjadi negara yang betul-betul walaupun ghafur. Amin Allahumma amin. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mari kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin salatan tutilu lana biha al-a'mar wa tuzilu biha anna walidina wa auladina wa dhurriyyatina wal muslimin muslimat min jami'il ahad wal afat wal amrad wal bala wal waba wal akhtar wa tudir alaina wa alaihim bi rizq al midrar wa tudir alaina wa alaihim bi rizq al midrar وتقضي لنا ولكم بها جميع الأوقات تشفعنا لكم بها عند الله في دار الدنيا دار القرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم ارزقنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وأكرمنا بالتقوى وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالصحة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته